Film Dead on the Nile diadaptasi dari novel karya Agatha Christie yang dirilis pada tahun 1937 dan disutradarai oleh Kenneth Branagh. Film bergenre drama misteri dan kriminal ini ditunggu banyak orang setelah film pertamanya sukses yang berjudul Murder on the Orient Express dan mampu membuat penonton merasakan ketegangannya. Film ini dibintangi oleh aktris ternama Hollywood seperti Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Gal Gadot, Armie Hammer, dan Emma Mackey. Oke, tidak usah berlama-lama, sebelum kita lanjut gua mau kasih warning dulu kalau video ini mengandung full spoiler. Film diawali dengan latar Perang Dunia Kedua di mana sang kapten mendapat perintah untuk menyerang musuh di jembatan Yser, Belgia. Tapi resikonya sangat besar dan akan memakan banyak korban jiwa. Lalu Poirot yang diperankan oleh Kenneth Branagh memberikan alternatif lain. Dia menoleh ke langit dan melihat burung petrel terbang di mana biasanya burung petrel selalu terbang di pagi hari tepat sebelum angin bergerak ke arah timur. Dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang musuh di jembatan dengan menggunakan gas yang akan dibawa oleh angin mengarah ke musuh untuk mengelabui pergerakan mereka. Misi pun berhasil, tapi sayangnya sang kapten tidak bisa diselamatkan karena sang kapten tanpa sengaja menginjak ranjau yang dipasang oleh musuh. Hingga terjadilah ledakan yang dahsyat. Di rumah sakit, Poirot yang sedang terbaring dengan luka parah merasa menyesal karena tidak bisa menyelamatkan sang kapten. Ia selamat dari ledakan itu dan di sana sang kekasihlah yang merawat Poirot selama masa pemulihan. Poirot menyuruh sang kekasih untuk pergi meninggalkannya. Ia merasa tidak pantas untuk Catherine karena kondisi wajahnya yang rusak. Tapi Catherine menolak karena ia mencintai Poirot dengan tulus dan apa adanya. Lalu Catherine memberikan solusi agar Poirot tidak putus asa dengan kondisi wajahnya dan menyuruhnya untuk menumbuhkan kumis agar bisa menutupi lukanya. Berlatar kota London pada tahun 1937 setelah pensiun dari prajurit perang, Poirot menjalani profesi barunya sebagai detektif handal. Kali ini setelah melaksanakan tugasnya, Poirot datang ke sebuah bar di kota London, menikmati live music dan memesan makanan. Poirot menikmati malamnya di kota London sembari ditemani dengan lantunan musik merdu yang dibawakan penyanyi terkenal Salome Otterbourne. Di tengah kemeriahan suasana dansa datang wanita cantik dan seksi yaitu Lynette Regis yang langsung menghampiri temannya yang bernama Jacqueline, yang sedang berdansa bersama tunangannya Simon Doyle. Lynette dan Jacqueline mengobrol dan pada saat yang sama Jacqueline menunjukkan cincin di jarinya dan bilang kalau ia dan Simon sudah bertunangan dan akan segera menikah. Sebagai hadiah pernikahan, Lynette akan memberikan uang kepada Jackie, tapi Jackie menolak hadiah tersebut. Jackie memohon pada Lynette agar mengganti hadiah pernikahan itu dengan memberikan pekerjaan kepada sang kekasih Simon. Jacqueline meminta Lynette agar mempekerjakan Simon untuk mengurusi perumahan dan properti miliknya. Dia yakin Simon bisa berhasil dan jika tidak, Lynette bisa memecatnya. Kemudian Simon datang menghampiri Jacqueline dan Lynette sembari membawakan minuman. Di sana Jacqueline memperkenalkan Simon kepada Lynette. Lynette seperti terpaku melihat Simon yang gagah dan tampan. Tanpa ragu Jacqueline pun menyuruh Simon untuk berdansa dengan Lynette. Dengan diiringi musik yang merdu, Lynette dan Simon pun berdansa dengan romantis. Suasana dansa malam itu seperti membawa mereka dalam rasa saling mengagumi satu sama lain. Simon pun seperti tidak pernah lepas menatap Lynette yang cantik, seksi, dan mempesona. 6 minggu kemudian berlatar keindahan negeri Mesir yang mengagumkan terlihat Poirot yang sedang mengagumi kemegahan piramida di depannya. Namun tiba-tiba pemandangan indahnya terganggu dengan layangan yang dimainkan seseorang. Poirot pun kesal siapa orang yang berani merusak keajaiban dunia tersebut. Lalu Poirot mendatangi pria tersebut dan memarahinya dan ternyata pria tersebut adalah Bouk, teman lamanya. Bouk sangat senang bertemu kembali dengan Poirot dan menanyakan apa yang dilakukan Poirot di sana. Apakah dia sedang berlibur atau sedang memecahkan kasus? Lalu Bouk pun menyampaikan bahwa dia sedang memecahkan rekor dunia sebagai orang yang pertama menerbangkan layang-layang di atas piramida. Tak lama Bouk pun segera mengajak Poirot untuk menemui ibunya yang sedang melukis keindahan piramida dengan Bouk yang sedang bermain layang-layang di atasnya. Hotel First Cataract. Bouk mengajak Poirot untuk ke hotel tersebut di mana di sana akan diadakan pesta pernikahan dari seorang teman Bouk. Siapa disangka ternyata itu adalah pernikahan Simon dan Lynette, wanita kaya yang pernah ia lihat di sebuah bar di kota London. Untuk merayakan pesta pernikahannya, Lynette hanya mengundang beberapa orang terdekatnya saja, seperti Bouk, ibunya Bouk, Andrew sang sepupu, ibu angkat dan dokter pribadinya, teman masa kecilnya yaitu Rosalie dan mantannya Lynette yaitu Wilhelm.
serta penyanyi terkenal di mana pertama kali mereka bertemu yaitu Salome Otterborn. Di sana Book juga memperkenalkan Poirot kepada Lynette. Siapa disangka Lynette wanita cantik dan kaya raya menikahi pria pengangguran yang sudah bertunangan dengan sahabatnya sendiri. Cinta itu tak aman, kata Poirot sambil melihat pasangan pengantin baru tersebut. Di tengah sukacita perayaan pesta, tiba-tiba semua orang dibuat kaget dengan kedatangan gadis bergaun merah. Yap, siapa lagi? Ternyata itu adalah Jacqueline, sahabat lama Lynette dan juga sekaligus mantan tunangannya Simon. Lynette yang melihat kedatangan Jacqueline langsung terpaku, merasa tertekan dan juga takut. Ia merasa kesal karena untuk yang kesekian kalinya Jacqueline mengikuti dan menemukan kemanapun ia dan Simon pergi. Keesokan harinya para tamu undangan diajak ke toko para pedagang lokal yang ada di tepi Sungai Nil. Di sana Simon dan Lynette datang menghampiri Poirot yang sedang menikmati atraksi pawang ular. Mereka meminta maaf kepada Poirot atas kejadian yang kurang mengenakan tersebut dan meminta bantuan Poirot untuk mengawasi Jacqueline karena ia selalu mengganggu masa bulan madu Simon dan Lynette. Tapi Poirot menolaknya karena menurutnya Jacqueline bukanlah sebuah ancaman untuk mereka. Di lokasi yang sama, Poirot menghampiri Jacqueline yang sedang duduk sendirian. Ia bertanya kepada Jacqueline kenapa ia melakukan semua itu. Jacqueline pun mengatakan bahwa ia merasa kalau Lynette telah mengambil apa yang ia miliki selama ini, termasuk tunangan yang sangat ia cintai, dan ia masih yakin kalau Simon masih mencintainya sampai saat ini. Keesokan harinya Simon dan Lynette memberi kejutan kepada para tamu undangan dengan mengajak mereka semua untuk berlibur bersama, menaiki kapal pesiar untuk menikmati keindahan Sungai Nil yang mempesona. Semua orang nampak senang dan menikmati perjalanan mewah tersebut. Di tengah perjalanan Lynette datang ke kamar Poirot. Di sana Lynette meminta bantuan Poirot karena ia merasa sedang tidak baik-baik saja, walaupun ia dikelilingi oleh orang-orang terdekatnya. Di dalam kapal pesiar mewah itu mereka mengadakan pesta lagi. Semua orang tampak bahagia menikmati suasana malam dalam kapal pesiar yang mengarungi Sungai Nil yang indah. Keesokan harinya mereka tiba di tempat tujuan pertama yaitu Abu Simbel, kuil kuno yang megah yang berada di tepian Sungai Nil. Di sana ibunya Book menyadari kalau Book sedang berhubungan dengan seorang wanita. Seperti biasa ia tidak memberi restu kepada Book. Di dalam kuil, Poirot bertemu dan mengobrol dengan Salome Otterborn. Lalu ia menanyakan apakah ia merestui hubungan putrinya dengan Book. Salome mengatakan bahwa Book adalah pria terburuk yang pernah berhubungan dengan Rosalie. Tapi Book juga adalah pria yang baik dan ia tak masalah dengan hubungan mereka. Di tempat lain, Simon mengajak Lynette ke balkon di luar kuil dan di saat mereka bermesraan tiba-tiba bongkahan batu jatuh dari atas dan hampir menimpa mereka. Lalu di saat yang sama datang badai pasir. Book pun menyuruh semua orang untuk masuk ke dalam kuil. Setelah badai pasir mereda, mereka pun kembali ke kapal pesiar, namun di tengah perjalanan Lynette terlihat sangat gelisah dan ketakutan. Setibanya di kapal pesiar, Lynette dikejutkan dengan Jacqueline yang sudah ada di sana. Lynette sangat marah dan meminta Simon untuk mengusirnya dari kapal, dan ia akan membayar berapapun agar Jacqueline menjauh darinya. Saatnya makan malam tiba. Semua orang makan malam di sana termasuk Jacqueline. Jacqueline tampak kesal melihat kemesraan Simon dan Lynette. Lalu di sana Rosalie datang ke meja Poirot dan menanyakan apakah buku itu miliknya. Dan sepertinya buku mereka tertukar. Poirot pun meminta maaf kepada Rosalie karena telah salah mengambil buku. Lalu Lynette dan Simon juga datang menghampiri Poirot dan mengatakan bahwa Poirot tidak perlu lagi mengawasi mereka berdua, karena besok mereka akan kembali pulang. Mengetahui hal tersebut, Jacqueline pun merasa kesal dan pergi meninggalkan makan malamnya. Untuk merayakan hal tersebut, Simon menawarkan minuman kepada Poirot. Tanpa ragu mereka bertiga pun minum bersama. Setelah selesai makan malam, Poirot berjalan menuju kamarnya. Tampak ia menghela nafas dan mabuk karena champagne yang diminumnya. Lalu ia berhenti sejenak dan tanpa sengaja bertemu dengan Jacqueline yang sedang duduk sendirian di tangga kapal. Di sana Poirot menceritakan kisah cintanya bersama sang kekasih. Ia harus merelakan wanita yang sangat dicintainya meninggal dalam ledakan kereta api. Poirot juga meminta Jacqueline untuk melakukan hal yang sama, yaitu merelakan Simon untuk Lynette. Jacqueline yang masih kesal kembali ke bar untuk meminum koktail, tapi tidak ada pelayan di sana. Simon mengatakan jika sudah lewat jam malam, seluruh pelayan sudah meninggalkan kapal. Lynette berpamitan dengan Simon kalau dia akan tidur duluan dan bilang agar Simon jangan mengganggunya. Sebelum ke kamar, Lynette menghampiri Jacqueline dan meminta maaf kepadanya dan berharap mereka bisa berteman seperti dahulu. Setelah itu Simon dan Jacqueline bertengkar hebat dan dengan kemarahan yang memuncak, tanpa sengaja Jacqueline menembakkan pistol ke Simon dan tepat mengenai kaki Simon. Suasana pun menjadi panik. Jacqueline yang sedang hilang kendali langsung dibawa oleh Rosalie ke kamarnya untuk ditenangkan. Sedangkan Book berusaha meminta pertolongan dari Windlass untuk mengobati luka Simon.
Di pagi hari, Louis yang datang untuk membawakan sarapan untuk Lynette dikagetkan dengan kondisi Lynette yang sudah tewas dengan luka tembak di kepala. Semua orang yang ada di kapal tampak terkejut dan tidak menyangka dengan kejadian tersebut. Poirot dan Dr. Wintles pun datang melihat kondisi Lynette. Sang dokter memperkirakan kematian Lynette pada malam hari, dan peluru yang digunakan untuk menembak sama dengan peluru yang digunakan Jacqueline untuk menembak Simon. Poirot menduga kalau Jacqueline lah yang telah membunuh Lynette, tapi Miss Bower mengatakan bahwa semalaman ia menjaga Jacqueline di kamarnya. Poirot mulai menyelidiki siapa pembunuh Lynette. Lalu ia bertanya kepada Boog dan Rosalie yang menyaksikan penembakan Simon semalam. Rosalie bilang kalau ia yang mengambil pistol dari tangan Jacqueline dan menendangnya ke bawah kursi. Tapi saat ia kembali, pistol itu sudah tidak ada. Poirot pun meminta Boog untuk bilang ke kapten untuk mengeruk sungai agar menemukan bukti-bukti. Poirot datang untuk menemui Simon yang sedang menangisi jasad kekasihnya. Di sana Simon mengatakan bahwa Jacqueline lah yang telah membunuh Lynette. Tapi Poirot menyangkalnya dan bilang kalau Jacqueline punya alibi yang kuat. Di saat yang sama mereka menyadari kalau kalung berlian milik Lynette juga telah hilang. Poirot pun menginterogasi Louis, pelayan pribadi Lynette dan orang pertama yang menemukan Lynette meninggal. Selain Louis, Poirot juga menginterogasi seluruh tamu undangan yang ada di kapal. Ketika sedang menginterogasi, Poirot dikejutkan dengan penemuan pistol yang dibungkus dengan syal dari dasar sungai. Kemudian Poirot pun menginterogasi Salome dan Rosalie. Poirot mengatakan apakah mungkin mereka sakit hati kepada Lynette karena dulu pernah diusir oleh Lynette dari kolam renang karena mereka berdua merupakan orang kulit hitam. Namun di tengah interogasi, Poirot pun meminta Salome untuk membuka topinya. Dan ternyata di dalam topinya yang dipakai Salome terdapat pistol di sana. Salome mengatakan ia selalu membawa pistol tersebut untuk pertahanan diri. Lalu ibunya Boog datang dengan membawa kalung Lynette yang hilang. Kalung tersebut ia temukan dalam kotak perhiasan miliknya. Poirot kemudian mengumpulkan seluruh tamu undangan sekaligus orang-orang yang diduga punya motif untuk membunuh Lynette. Di sana Poirot juga mengaku kepada semua orang kalau keberadaannya di Mesir bukanlah ketidaksengajaan, tapi ia sedang dalam misi pekerjaannya, yaitu ia diminta oleh ibunya Boog untuk mengawasi hubungan putranya dengan Rosalie. Mendengar hal itu, Rosalie sangat marah kepada Poirot. Poirot yang sedang berusaha meminta maaf kepada Rosalie justru dibuat kaget dengan adanya mayat pada baling-baling kapal. Ternyata itu adalah mayat Louis, pelayan pribadi Lynette. Poirot meminta Dr. Wintles mengidentifikasi mayat Louis, dan ia mengatakan bahwa Louis dibunuh di atas kapal dan mayatnya dibuang ke sungai dan kematiannya sekitar 1 jam yang lalu. Setelah itu Poirot mengumpulkan Simon dan Boog, dan dari percakapan tersebut diketahui bahwa Boog masuk ke kamar Lynette pada malam nahas tersebut, dan menemukan Lynette sudah meninggal. Tapi bukannya memberitahu yang lain, Boog justru pergi dari kamar dan mengambil kalung berlian milik Lynette. Saat itu dia tidak sengaja Boog melihat orang yang telah membunuh Louis. Dan karena rasa takutnya, Boog pun menyimpan kalung tersebut di kotak perhiasan ibunya dan langsung melempar jaket yang terkena cipratan darah Louis tersebut ke sungai. Saat akan mengungkapkan siapa orang yang telah dilihatnya pada malam itu, Boog pun justru ditembak oleh seseorang dari luar dan tepat mengenai kepala Boog. Dan Boog pun tewas seketika. Poirot berusaha mengejar pembunuh tersebut namun ia kalah cepat, dan pembunuh itu pun berhasil kabur. Rasa bersalah karena kehilangan sahabatnya membuat Poirot langsung mengunci seluruh orang yang ada di ruangan kapal pesiar tersebut. Poirot mengatakan bahwa Andrew secara sengaja menjatuhkan batu ke balkon kuil pada saat mengunjungi Abu Simbel. Di sana ia berusaha mencelakai Lynette, tapi Andrew bukanlah pembunuh Lynette, jelas Poirot. Poirot juga mengatakan bahwa yang mencuri tinta lukis ibunya Boog adalah pembunuh Lynette yang sebenarnya, yaitu Simon, suami Lynette sendiri. Simon menggunakan tinta itu untuk mengelabui semua orang. Sebenarnya pada saat Jacqueline menembak pistol kepadanya, Simon tidak terluka. Tembakan tersebut meleset, tapi ia berpura-pura terluka dan menggunakan tinta tersebut sebagai darah palsu. Di saat semua orang panik mencari bantuan, Simon mengambil pistol Jacqueline yang berada di bawah kursi dan berlari ke kamar Lynette dan menembakkan kepala Lynette. Setelah itu ia barulah menembak kakinya sendiri dengan pistol dan langsung membungkus pistol itu dan membuangnya ke sungai. Kemudian ia kembali ke ruangannya dan tak lama Dr. Wintles datang. Poirot juga mengungkapkan bahwa otak dari pembunuhan tersebut adalah Jacqueline. Karena aksinya sudah ketahuan, Jacqueline akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan menembakkan pistol dari belakang badan Simon dan menembus tepat mengenai dadanya. Dan mereka pun tewas seketika. Dan ternyata selama ini Simon dan Jacqueline merencanakan semuanya dan bersekongkol. Simon berpura-pura mencintai Lynette karena ingin menguasai hartanya Lynette. Dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita dari film Dead on the Nile. Semoga kalian terhibur dengan pembawaan alur cerita dari kami, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang dan semakin semangat menghibur kalian dengan konten-konten film lainnya.